terpuji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021 di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Yusni SPDI. Saya mengajar di SMP Negeri Satap Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Pada hari ini, Senin tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi taat, tata krama, sopan santun dan rasa malu kelas 8 di SMP Negeri Satap Matabulu. Berikut adalah video pembelajaran yang saya buat. Mohon saran dan masukan agar video pembelajaran berikutnya akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kehadiran kalian, mungkin ada di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini. Guntur Taman, mana Guntur Taman? Ada, hadir. Geisa Citra, hadir. Sinta Pancong, hadir. Mamat, hadir. Randi Moko Ago, hadir. Dimas, hadir. Elisa, hadir. Putri Ayu, hadir. Alisa Bonibala, hadir. Afni Hasan, hadir. Syahla Jasmine, hadir. Asli Suci Dinata, hadir. Lalu kita sudah mempelajari tentang materi perilaku terpuji. Masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan perilaku terpuji? Masih. Siapa yang bisa menyebutkan apa pengertian dari perilaku terpuji? Jujur dan menepati janji merupakan perilaku terpuji yang harus diterapkan oleh umat Islam. Karena perilaku jujur merupakan perintah dalam syariat Islam yang harus kita taati. Oke, terima kasih ya. Yang sudah kita pelajari minggu lalu adalah tentang materi jujur dan menepati janji yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, materi kita hari ini adalah tidak kalah pentingnya, yaitu masih tentang perilaku terpuji, yaitu menerapkan tata krama, sopan santun dan rasa malu.
sopan santun dan rasa malu. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tata krama, sopan santun dan rasa malu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata krama berarti aturan tingkah laku berdasarkan nilai-nilai kesopanan yang islami. Sopan memiliki arti tertib menurut aturan, hormat dan beradab. Santun memiliki arti sangat sopan, lemah lembut, berbudi bahasa, penuh belas kasihan, suka menolong dan berakhlak mulia. Adalah jadi tata krama yang akan kita pelajari hari ini. Tata krama itu merupakan tata aturan yang disepakati baik tertulis maupun tidak tertulis yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang jujur dan menepati janji. Nah, hari ini materi kita tidak kalah pentingnya, yaitu tetap kita akan membahas tentang perilaku terpuji, yaitu tentang tata krama, sopan santun dan rasa malu. Tapi sebelum kita lebih lanjut, alangkah lebih bagusnya kalau kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran kita. Kenapa kita mempelajari materi ini? Nah, materinya kita mempelajari materi ini adalah supaya kita mengetahui dan kita meyakini bahwa materi tata krama, sopan santun dan rasa malu adalah ajaran pokok agama. Kemudian tujuan yang kedua adalah ketika kita sudah mempelajari materi ini, berarti kita mampu menerapkan tata krama, menerapkan sopan santun dan kita memiliki rasa malu supaya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Video sebentar. Jadi kita membagi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kalian akan mengamati sebuah video. Di dalam video sebentar kalian sudah melihat materi-materi yang akan kita sampaikan. Jadi sudah ada sebentar pengertian tentang tata krama, pengertian tentang rasa malu dan sopan santun. Silakan disimak videonya. 3 aspek bersosial yaitu tata krama, sopan santun, dan malu. Aspek pertama, tata krama. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama mengandung nilai-nilai yang berlaku khusus pada daerah tertentu. Oleh karena itu, sangat mungkin tata krama di setiap daerah sangatlah berbeda, tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama. Adanya tata krama, orang yang lebih muda dapat menghargai yang lebih tua, dan sebaliknya, orang yang lebih tua dapat menyayangi yang lebih muda, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnu Sarhi anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala malam yarham saghirona wa yaghrif haqqo kabirona falaysa minna. Artinya, Ibnu Sar berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Tata krama memiliki 4 aspek dalam keseharian kita, yaitu yang pertama adalah tata krama dalam berkomunikasi lisan, yang kedua tata krama dalam di media sosial, dan yang ketiga tata krama dalam bersikap, dan yang terakhir tata krama dalam berpakaian. Seperti yang kita ketahui, berkomunikasi merupakan salah satu cerminan dari kepribadian seseorang tersebut. Dengan berkomunikasi, seseorang bisa membagi ilmu mereka ataupun cerita mereka. Dan berikut ini adalah 10 bertata krama dalam berkomunikasi.
1. Berbahasa yang baik. Sebelum berbicara, hendaklah tidak mengeluarkan kata-kata kotor ataupun yang dapat menyinggung perasaan si lawan bicara. Yang kedua, ketika berbicara dengan orang tua, hendaklah menjaga pandangan dan menunduk. Bermaksud untuk tidak menyinggung perasaan mereka dan menghormati apa yang mereka katakan. Yang ketiga, di beberapa adat daerah memposisikan agar saat bicara dengan yang lebih tua tidak memposisikan diri lebih tinggi baik bahasa yang digunakan ataupun intonasi suara. 4. Melihat si lawan bicara ketika berbicara. 5. Menjadi pendengar yang baik. 6. Tidak memotong pembicara si lawan cerita. Wah, di sini siapa nih yang suka memotong cerita orang lain? Itu nggak baik loh guys. Yang ketujuh, tidak berkacak pinggang atau menunjuk-nunjuk orang saat berbicara. 8. Ketika berbicara dengan banyak orang, ada baiknya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan tidak berbisik-bisik berdua. Dimaksud untuk tidak menyinggung yang lainnya. 9. Menghindari bergurau yang berlebihan atau tertawa berlebihan. Dan yang terakhir, ketika memulai berbicara dengan alat komunikasi, ucapkan salam, mengenalkan diri, memastikan bahwa lawan bicara adalah orang yang kita maksud. Pada saat pembicaraan akan berakhir, maka mengucapkan terima kasih dan menutup pembicaraan dan mengucap 2. Tata krama dalam media sosial. Di sini siapa sih yang main Instagram, Twitter, WhatsApp, ataupun Facebook? Yap, mereka merupakan jejaring media sosial yang saat ini kita gunakan. Seperti yang kita ketahui, baik dimanapun kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, tata krama ataupun etika haruslah kita gunakan, seperti saat memposting foto atau status. Disarankan untuk tidak menggunakan hal yang tidak senonoh ataupun menggunakan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Dengan adanya tata krama ataupun etika, kita bisa merasa lebih nyaman ataupun aman. Yuk, lebih bijak menggunakan jejaring media sosial. 3. Tata krama bersikap. Tidak hanya saat berkomunikasi, tata krama bersikap juga sangat penting untuk berinteraksi dengan orang lain. Bersikap juga menyangkut tata cara menggunakan dan memposisikan bagian-bagian tubuh kita saat berinteraksi dengan orang lain. Seperti bagaimana cara kita menyampaikan salam atau saat tertawa, itu pun perlu diperhatikan. Berikut ada 6 tata krama bersikap dengan orang lain. Yang pertama, jangan silangkan kaki dan tanganmu. Yang kedua, lakukan kontak mata dalam tempo yang singkat. Yang ketiga, buatlah jarak untuk kenyamanan si lawan bicara. Yang keempat, posisikan bahu dalam keadaan santai. Yang kelima, mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara. Ini dianggap bahwa kita memperhatikan dan mendengarkan mereka. Yang keenam, tampakkan muka antusias, sesekali tersenyum untuk menunjukkan bahwa kita mendengarkan mereka. 4. Tata krama berpakaian. Fungsi berpakaian adalah untuk menutupi aurat dan untuk memperindah jasmani manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa walibasut taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 2.
Aurat merupakan bagian tubuh yang harus tertutup, sehingga terjaga dari pandangan orang lain. Aurat laki-laki dewasa adalah antara pusat dan lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dengan demikian, jika bagian tubuh yang merupakan aurat tersebut tertutup oleh pakaian, akan terjaga dari pandangan orang-orang di sekitar. Aspek kedua, santun. Pembahasan selanjutnya adalah santun. Di sini siapa yang tahu definisi santun? Yap, santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku yang baik. Dari definisi di atas bisa kita simpulkan, santun mencakup santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Dan Allah sangat mencintai sikap santun, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah. Ani bin Abbas anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li syajjil asyri inna fika khoslataini yuhibbuhuma Allahul hilmi wal haya'a. Artinya, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Asyaj Al-Asri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setelah kita menyimak video di atas, bersama-sama menyimak video di atas, kalian berdiskusi, kalian berembuk dengan kelompok masing-masing, kemudian sebentar kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian amati, yang sudah kalian sepakati dalam berdiskusi. Silakan kalian berdiskusi.
hasil diskusinya sesuai dengan video yang sudah kalian amati. Silakan kelompok 1. Berdasarkan video yang kami amati di atas, bahwa tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak atau bertutur kata yang berlaku atau yang sepakati dalam lingkungan pergaulan dalam kehidupan manusia. Tata krama yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita adalah tata krama berkomunikasi, tata krama dalam menggunakan media sosial, tata krama dalam bersikap, tata krama dalam berpakaian. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil videonya, hasil pengamatannya. Berikan aplaus dulu untuk teman-teman kalian. Mempresentasikan apa yang mereka sudah amati. Kesimpulannya adalah, jadi menurut kelompok 1 tadi ada 4 tata krama yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tata krama dalam berkomunikasi. Yang kedua, tata krama dalam menggunakan media sosial. Yang ketiga, tata krama dalam bersikap. Keempat, tata krama dalam berpakaian. Jadi terima kasih untuk kelompok 1, sangat bagus sekali ya. Sekarang kita akan melanjutkan presentasi untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2, untuk salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami menyimak dari video tadi, kami dari kelompok 2 telah berdiskusi ada 10 tata krama dalam berkomunikasi yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu 1. Berbahasa yang baik, 2. Menjaga pandangan dan mulut ketika berbicara dengan orang tua, 3. Melihat si lawan berbicara ketika bicara, 4. Berbicara dengan yang lebih tua, tidak merasa paling tinggi pembicaraan, 7. Tidak berkacak pinggang, 8. Menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan tidak berbisik, 9. Menghindari bergurau yang berlebihan dan tidak tertawa terbahak-bahak, 10. Ketika memulai bicara dengan menggunakan alat komunikasi atau telepon, maka terlebih dahulu ucapkan salam, memperkenalkan diri dan memastikan lawan bicara ada yang kita maksud. Pada saat mengakhiri pembicaraan, maka ucapkan terima kasih dan jangan lupa ucapkan salam. Demikian yang dapat kami simpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Presentasi dari kelompok 2. Jadi menurut kelompok 2 ada 10 tata krama dalam berkomunikasi. Ya, berkomunikasi itu artinya kita berbicara, ya. Berbicara, yang pertama itu ketika kita berbicara harus melihat lawan yang berbicara. Jangan sementara kita berbicara, lawannya kita itu nunduk, ya. Jadi usahakan berbicara itu melihat, memandang orang yang kita temani berbicara. Kemudian berbicara kepada orang tua harus merasa kita paling bawah, ya. Jangan merasa karena kita lebih tua maka apa yang kita bicarakan itu lebih tinggi, seolah-olah kita semua tahu. Nah, itu ada etika ketika kita berbicara. Kemudian usahakan kalau ada yang mengajak kita berbicara, usahakan apalagi orang tua ya, kita berbicara sopan tunduk ya. Kemudian jangan kita berkacak pinggang begini. Biasa saja kan begitu ya. Jadi itu namanya tidak sopan dalam berkomunikasi. Jadi usahakan apa yang kita
lawan bicara kita mengerti. Nah, ada lagi salah satu yang sering terjadi dalam sehari kita. Misalkan kita berteleponan, ya. Halo, assalamualaikum. Nah, itu adalah yang pertama kita lakukan. Tapi ada yang langsung halo siapa ini. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita hindari. Jangan sampai kita gara-gara komunikasi akhirnya membuat kita saling bertengkar karena miskomunikasi, salah paham. Karena apa? Tidak ada etika ketika kita berbicara. Jadi penyampaian yang kita sampaikan itu adalah tidak sesuai dengan etika berbicara. Tadi kelompok 1, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, sekarang kelompok 3, silakan mewakili satu orang dari kalian yang menjadi ketua kelompoknya. Silakan kalian maju di depan untuk menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3, kami menyampaikan hasil dari diskusi mengenai video yang telah kami amati di atas. Adalah dengan adanya tata krama dan etika kita merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan media sosial. Tata krama dalam bersikap ada 6, yaitu 1. Jangan silakan kaki dan tanganmu. 2. Lakukan kontak mata dengan singkat. 3. Buatlah jarak dengan lawan bicara. 4. Posisikan bahu dalam keadaan santai. 5. Mengangguk kecil saat lawan bicara sedang bercerita. 6. Tampakkan muka antusias dan sesekali tersenyum. Tata krama dalam berpakaian atau berbusana merupakan salah satu aspek yang dapat menjaga harga diri dan kehormatan seseorang. Contohnya dalam berpakaian yaitu menutup aurat dan tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu dah tadi presentasi dari kelompok 3. Berikan tepuk tangan. Adik-adik, sekarang sudah ada 3 kelompok yang sudah mempresentasikan apa yang sudah dilihat dari materi tadi, yang sudah ditayangkan di atas. Mungkin ada hal-hal yang kalian kurang pahami. Ya, dari materi tadi mungkin ada hal-hal yang kalian belum paham apa maksud dari pernyataan tersebut. Ada yang bertanya? Oke, silakan. Kenapa kita diperintahkan untuk berperilaku sesuai dengan tata krama dan sopan santun? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kenapa kita diperintahkan untuk bertata krama dan sopan santun? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus berperilaku tata krama dan sopan santun agar kita disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita dan kita merasa nyaman dalam bergaul di sekolah, di rumah maupun dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawaban yang sangat menarik ya. Jadi kenapa kita harus bertata krama? Kenapa kita harus sopan santun? Supaya menurut Dimas, supaya kita disukai di dalam bermasyarakat. Kenapa kita diperintahkan untuk tata krama, sopan santun dan memiliki rasa malu? Karena tata krama, sopan santun dan rasa malu itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mencantumkan dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 83, ya. Bunyi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yaitu
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata tsumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang miskin. Kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat, tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Sebabnya kenapa kita dianjurkan untuk selalu bertata krama, selalu bersopan santun yang bagus, dan kita harus memiliki rasa malu, karena sudah dituliskan di dalam Al-Quran, sudah Allah perintahkan kepada kita. Jadi itu adalah perintah yang harus kita terapkan, yang wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi sudah Ibu bacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, mungkin ada di antara kalian atau siapa di antara kalian yang bisa membaca Quran surat yang bisa membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Perhatikan ya, kalau Ibu bilang bisa membaca surat Al-Baqarah ayat 83. Saya. Oke, semua aduh, pandai-pandai ya. Jadi karena semua mau membaca, saya akan pilih salah satu di antara kalian, ya. Saya memilih Asi Suci. Bisa dibacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Demikianlah tadi teman kalian Asi Suci sudah membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Jadi sangat bagus sekali. Jadi kalian juga, kalian ya semuanya harus tahu membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Jadi semua harus pasti membaca, semua harus tahu apa artinya. Jadi materi kita yang hari ini adalah tentang perintah melaksanakan tata krama atau perintah di dalam menerapkan tata krama, sopan santun dan rasa malu. Itu adalah kewajiban kita. Ya, harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan itu. Jadi yang namanya wajib berarti kita harus melaksanakan. Kalau kita tidak melaksanakan berarti kita termasuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
rasa malu. Siapa yang bisa menyebutkan kembali hikmah tata krama dan sopan santun? Apa? Sinta? Silakan Sinta. Hikmah tata krama dan sopan santun. Satu, budaya Itu adalah kewajiban kita yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang harus kita terapkan itu adalah bersopan santun yang bagus supaya kita mampu. Materi kita hari ini adalah kita harus menerapkan perilaku tata krama, sopan santun dan rasa malu agar kita selalu merasa aman, merasa nyaman di dalam kita berkomunikasi, di dalam kita menggunakan media sosial, di dalam kita bersikap maupun di dalam kita berpakaian. Ya, jadi apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan kita bisa menerapkan, bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi baik dalam lingkungan sekolah, baik dalam lingkungan keluarga maupun di dalam bermasyarakat. Ya, jadi materi kita hari ini cukup untuk hari ini ya. Jadi kita akan melanjutkan pada materi berikutnya di minggu depan.